Itu harga motor bebek tahun 78. Begitu toko Yamaha itu buka di Jalan Diponegoro, Surabaya, saya datang, sudah. Saya nggak tahu kok bisa punya ide segila itu. Kok saya ingat itu, saya tuh tertawa sendiri, ngapain? Saya tanya gini, tolong tunjukkan kepada saya gitar yang paling bagus dan paling mahal di toko ini. Saudara, tahun itu saya berumur 22 tahun. Yang penjualnya bingung. Ternyata ditunjukkan sebuah gitar buatan Spanyol, warnanya kuning menyala, saya lupa mereknya apa. Harganya 115.000 rupiah. Harga motor bebek 175, bisa bayangkan waktu itu. Dan nggak tahu kenapa hari itu saya ada duit. Saya bayar, saudara. Saya bawa ke guru saya ketiga. Dia kaget. Kamu beli gitar ini? Oh, ini mahal sekali. Iya. Ternyata saya juga tetap tidak bisa main. Waduh. Nah, gitar itu sampai sekarang masih ada di LA. Kenapa sampai LA? Akhirnya pertengahan tahun 78, karena saya terobsesi dengan hidup Daud, maka saya membentuk grup musik namanya Musik Daud. Itu tahun 78. Saya beri motivasi mereka. Nah, 2 personilnya masih ada, 3 di Jakarta sekarang. Saya beri motivasi mereka. Musik Daud waktu itu jadi berkat besar di gereja di Indonesia dengan 2 hal. Tiba-tiba saya dapat ide. Saya percaya bahwa pasti di daerah-daerah di Indonesia ini banyak anak-anak Tuhan ngarang lagu, cuma nggak tahu bagaimana pemasarannya. Nah, saya berunding dengan mereka. Ketuanya namanya Anton. Nah, Anton ini sudah pindah ke Amerika. Nah, gitar itu dibawa dia. 4 tahun yang lalu waktu saya ketemu dia di LA, saya kaget. Wih, gitar ini masih ada. Oh iya, saya simpan gitar ini. Saya bersyukur masih mulus gitar itu. Dia rawat baik-baik. Tanggal 3 November lalu, waktu saya dengan istri ada di Philadelphia, saya sempat telepon dia. Pokoknya tiap kali saya telepon, nggak tanya keluargamu gimana. Saya tanya gitarnya masih ada nggak? Karena itu gitar bersejarah betul buat saya. Oke? Nah, kembali ke pengarang lagu. Akhirnya, saudara, saya membuat sebuah pelayanan namanya LBI. LBI itu singkatan lagu bulan ini. Jadi masih kenapa? Oh, ini seru betul waktu itu. Belum ada SMS waktu itu. Telepon juga masih sulit. Saya kirim surat ke gereja-gereja. Saya beritahu, tolong di gereja mana saja kalau ada anggota gereja yang mengarang lagu, asal ada notasinya jangan jelas, kirimkan. Sekretariat kami ada di Jalan Tambah Adi nomor 30 di Surabaya waktu itu. Saudara kaget. Itu tiap bulan masuk puluhan lagu baru. Nah, di situ kami sortir, kami pilih mana yang paling baik. Saudara, nah dari lagu-lagu itu kami cetak. Waktu itu masih pakai stensil. Oh, fotokopi masih mahal tahun 78 itu. Kami pakai stensil. Itu oplanya bisa 3.000 tahun itu. Gereja-gereja banyak minta lagu-lagu baru dari Musik Daud, lagu bulan ini. Bertahan sampai tahun berapa saya lupa. Bersama berkembangnya itu, overhead mulai ada di gereja-gereja, transparansi. Tiba-tiba saya dapat ide supaya orang gak cuma lihat lembaran kosong tulisan hitam. Apa yang bisa membuat orang menarik? Maka kerjasama dengan Musik Daud. Saya punya anak pelukis, sekarang ada di Bali. Tangannya satu, tangan kanannya gak ada. Dia melukis pakai tangan kiri. Sekarang lukisannya dibawa ke Amerika, ke Eropa, luar biasa. Nah, saya bilang pada dia, saya punya ide. Setiap lagu saya beri background lukisan. Nah, waktu itu orang bingung bagaimana nyetaknya di transparan lukisan ini. Di Malang saya kenal seorang bentuk percetakan namanya Pak Herlambang. Saya ceritakan bagaimana, oh bisa. Wih, harganya mahal sekali, saudara. Tapi saya nekat saya buat paket. Satu paket itu berisi 150 lembar transparansi lagu, lalu diberi background lukisan sesuai lagu itu. Waktu itu gereja-gereja heran adalah seperti itu. Kenapa saya ceritakan ini kepada saudara? Ternyata Roh Kudus itu bisa buat inspirasi yang luar biasa. Katakan amin. Yang gak akan berhenti, yang gak akan habis. Inilah yang membuat saya kagum kepada musik. Nyanyian syukur raja dari Daud, terpujilah Yahweh gunung batuku,
yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa, roh jahat maksudnya, ke bawah kuasaku. Saudara lihat di ayat 2 saja kita menemukan hal-hal yang sangat luar biasa. Perlindunganku, kubu pertahananku, kota bentengku, penyelamatku, perisaiku, tempat aku berlindung, dan menundukkan bangsa-bangsa di bawah kuasaku. Nah, ayat 2 ini yang pertama mencelikkan saya. Betapa hebatnya kalau semua manusia di dunia memiliki semua ini. Betul tidak? Apalagi zaman sekarang ketika penyakit bahaya begitu banyak. Tapi ayat 2 gak akan terjadi kalau gak ada ayat 1. Nah, saya kalau belajar firman Tuhan tidak pernah pakai logika teolog. Saya selalu pakai logika anak-anak. Apa yang dikerjakan oleh tangan untuk bertempur dan jari-jari untuk berperang? Jari. Saya berkata gini, Papa, ini kan tukang pijit. Saya bilang begitu. Ini logika saya. Betul nggak? Kan tukang pijit pakai jari, pakai tangan itu. Di dalam kepolosan itu, Papa tahu bahwa saya memang ingin tahu apa ini. Saudara dengarkan, semua alat musik pasti dimainkan dengan jari dan dengan tangan. Catat ini baik. Waktu dia mewahyukan ini, saya terbelalak. Jadi untuk bertempur nggak perlu pakai senjata, pakai musik, setan pun dikalahkan. Saudara, jadi di jari-jari saudara sebagai pemusik. Itu sebabnya kenapa saya ngotot ingin belajar gitar, gara-gara ayat ini. Cuma Tuhan tahu saya nggak perlu bagian ini, biar orang lain yang mengerjakan. Kitab Tawari, 1 Tawari pasal yang ke-25. Inilah kehidupan Daud. Saya tidak akan sampaikan semua. Kasihan yang sudah datang bawa alat musik memuji Tuhan, nanti habis waktunya. Alkitab saudara bilang judulnya apa? Para penyanyi. Selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima urusan ketentaraan menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Ini bernubuat pakai musik. Nah, ayat ini yang dipakai oleh banyak gereja sampai hari ini. Di banyak gereja ada para pendeta minta waktu khotbah musik tetap mengalun. Itu karena ayat ini. Oke, saya lanjutkan. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf ialah Sakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Seri, Isaya, Simei, Asafia, dan Matika. 6 orang di bawah pimpinan ayah mereka. Satu keluarga ini pemusik, penyanyi semua. Yedutun yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Yahweh. Dari Heman ialah anak-anak Eman. Nah, bulan Maret tahun 85, saudara, pertama kali ada pertemuan para pemusik di Lebak Bulus. Waktu itu yang adakan pendeta Benyamin Surito bersama Pak Damaris almarhum. Lalu mereka dua membentuk pelayanan Asaf, Heman, dan Yedutun. Waktu itu mereka bergerak ke banyak gereja, baik di Jawa, di Sumatera, Sulawesi, untuk memperkenalkan pelayanan Asaf, Heman, dan Yedutun ini. Itu tahun 85 yang lalu. Selanjutnya ayat 4. Dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Natanya, Usiel, Sebuel, Yerimor, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti, Eser, Yos, Bekasa, Maloti, dan seterusnya. Saya usah baca. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Eman, pelihat raja. Jadi dia ini seorang nabi, tapi juga pemusik. Menurut janji Tuhan untuk meninggikan tanduk kekuatannya, sebab Tuhan telah memberikan kepada Eman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, semuanya pemusik, sudah. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah